Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan dengan jubir PKS Muhammad Iqbal, Waketum DPP PKB Hanif Dakiri dan juga Saidiman Ahmad, pengamat politik SMRC. Terima kasih Bapak-bapak masih bersama Anyisrum. Sekarang kita ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, ini kalau dari elektabilitas, kalau kita lihat tadi grafis tadi AHY itu lebih tinggi dibandingkan dengan Caimin begitu ya, lumayan jauh jaraknya begitu. Kenapa Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar dalam hal ini? Saya kira salah satu alasan fundamental kenapa kemudian Nasdem mengusulkan pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar adalah melihat fenomena di mana dalam beberapa bulan terakhir ada pelemahan secara konsisten suara dari Anies Baswedan. Setidaknya mulai dari November sampai sekarang. Dan pelemahan ini saya kira ada banyak ya analisis yang menyatakan bahwa ini salah satunya terkait dengan posisi Anies Baswedan sebagai tokoh yang selama ini mengusung ide perubahan. Dan ide perubahan ini bersamaan dengan fenomena di mana approval rating atau tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi yang sangat besar. Karena itu melihat dari fenomena di mana terjadi pelemahan suara pada Anies Baswedan yang terjadi secara konsisten atau stagnan dalam beberapa bulan terakhir, tentu mereka ingin mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Nah, salah satu wilayah di mana suara dari Anies Baswedan itu cukup lemah sejauh ini adalah wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang itu didominasi oleh massa pemilih dari Nahdlatul Ulama. Jadi karena itu kalau kemudian para elit terutama Nasdem mengusulkan nama dari tokoh Nahdlatul Ulama untuk mendampingi Anies Baswedan, saya kira ini adalah bagian dari strategi politik mereka untuk kemudian keluar dari persoalan di mana pelemahan suara ini bisa diatasi atau setidaknya meningkatkan kembali suara pada Anies Baswedan. Jangan lupa bahwa sebelumnya Anies Baswedan sempat mengalami penguatan ya, bahkan sempat menyalip suara Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini bagian dari strategi untuk kemudian meningkatkan dukungan dari basis-basis pemilih Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Meski yang kedua, elektabilitasnya dengan memilih PKB ini adalah meski elektabilitasnya Caimin sekarang masih jauh gitu, masih rendah. Iya, elektabilitas Muhaimin Iskandar memang jika dibanding dengan AHY memang lebih di bawah. Tetapi kalau kita lihat di dalam simulasi pasangan, kita melihat bahwa baik Muhaimin maupun AHY sebenarnya tidak secara signifikan ya bisa meningkatkan suara Anies Baswedan. Bedanya AHY dengan Muhaimin adalah pada basis massa yang mendukung partai mereka. PKB di mana Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum itu berpotensi untuk kemudian menguatkan suara Anies Baswedan di basis-basis yang di mana selama ini dia lemah. Yang kedua adalah setidaknya kalaupun tidak berhasil menguatkan dukungan pada Anies Baswedan, setidaknya itu bisa mungkin ya mengurangi resistensi terhadap Anies Baswedan di basis-basis massa pemilih NU itu. Dan ya itu kita temukan ya di dalam berbagai survei selama ini. Lalu kemudian saya kira apa yang dilakukan oleh Nasdem ini bukan baru-baru ini saja. Selama ini Nasdem memang hampir selalu konsisten mengusulkan ya nama-nama atau menyebut nama-nama dari tokoh NU. Selain Muhaimin juga disebut misalnya Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid dan seterusnya. Jadi selama ini memang ada tendensi dari Nasdem untuk kemudian mendorong NU, tokoh NU untuk menjadi pendamping Anies Baswedan, dan ini kemudian diwujudkan ya dalam koalisi dengan PKB. Baik, Pak Iqbal, berarti kalau dari PKS, apakah ini juga sebagai bentuk pemaksaan begitu Anies dengan Caimin? Ya, saya kira dari segi strategi sangat strategis sekali dengan bergabungnya Caimin ya, karena memang dalam berbagai survei Mas Anies ini lemah di basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kami tentu saja semakin mantap untuk memenangkan Mas Anies dengan kehadiran Gus Imin. Sehingga kami melihat bahwa koalisi ini saat koalisi yang paling solid, yang paling kuat. Apalagi kalau seandainya Demokrat tidak jadi keluar ya. Dan karena kami berharap juga Demokrat tetap bersama kami, jadi koalisi ini tidak dibubarkan. Koalisi ini adalah dengan bergabungnya atau bergantinya partai tambahan, sehingga dan yang lebih memiliki suara yang lebih besar.
Dan kami optimis dengan kehadiran Caimin ini tentu saja juga bisa memperkuat. Tetapi tadi lagi-lagi kita perlu mekanisme, perlu semacam eh, mekanisme organisasi yang harus dilalui. Baik, baik Pak Hanif, apa sebelum ke deklarasi begitu, apa benar Caimin ini udah sowan dulu ke Pak Prabowo gitu sebelum deklarasi dengan Pak Anies? Sowan dalam rangka kalau ketemu kan ya memang sering yang namanya juga koalisi. Maksudnya ketemu dengan Pak Maksudnya Prabowo konteksnya apa begitu. ini? Konteksnya kan ini kan mau deklarasi dengan Pak Anies. Sebelum deklarasi jadi mantap jadi baca wapres, apakah ini kan tadinya kan dalam satu koalisi nih Pak, terus pisah gitu. Apakah soal dulu ke Pak Prabowo secara khusus begitu bahwa Caimin mau gabung ke Pak Anies? Ya tentu kalau proses-proses semacam itu ya sebagai bagian dari proses politik, saya kira kalau di PKB kan ditempuh lah, pastinya ada komunikasi gitu. Nah tapi peristiwa terjadinya deklarasi ini kan memang berlangsung secara cepat karena ya memang ada kebutuhan untuk itu. Nasdem juga membutuhkan istilahnya tadi dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Saidiman, membutuhkan capres yang dari NU, membutuhkan capres yang bisa melengkapi Pak Anies Baswedan terutama dari basis Jawa Timur maupun dari Jawa Tengah, dan tentu juga yang secara chemistry ini bisa nyambung. Dan alhamdulillah dari kesemua itu kan PKB yang diwakili oleh Gus Muhaimin Iskandar kan nyambung banget gitu. Nah sehingga terjadilah deklarasi pada hari ini gitu. Jadi komunikasi memang sudah ada, tapi pertemuan langsung itu yang belum ada gitu ya Pak Hanif? Ya kalau soal itu sejauh yang saya tahu sih belum sih, tapi komunikasi pasti dijalankan. Karena kalau misalnya bicara soal komitmen, percayalah PKB ini partai yang sangat committed, partai yang sangat loyal. 10 tahun bersama Pak Jokowi kita komitmen, kita loyal. Bersama dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kita ini juga committed, kita juga sangat loyal. Setahun lebih kita jalani dengan seluruh dinamika yang kadang juga penuh tantangan lah kira-kira gitu. Nah tapi pada akhirnya kan memang takdir kemudian mempertemukan Nasdem dan PKB, mempertemukan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menjadi pasangan untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Baik kita ke Pak Saidiman. Pak Saidiman ini kan Demokrat masih belum tahu akan melanjutkan kemana begitu karena pasca keluarnya dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemungkinan bagaimana dengan peta politik ke depannya? Apakah kemungkinan akan ada poros baru begitu menurut Anda? Menurut saya ada 3 kemungkinan untuk Demokrat sekarang ini ya. Yang pertama adalah bergabung dengan Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto dan Demokrat ini punya sejarah ya, kedekatan. Demokrat dalam 2 kali pemilu terakhir ini mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tetapi tantangannya adalah tentu saja buat partai pendukung Prabowo sekarang, karena partai-partai pendukung Prabowo sekarang ini berusaha untuk mencitrakan diri sebagai representasi dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi, sebagai pelanjut dari Jokowi. Itu dengan kita lihat ya bahwa upaya itu dilakukan dengan sangat sistematis, bahkan menyebut dirinya sebagai Koalisi Indonesia Maju gitu ya, nama yang pernah dipakai oleh koalisi pendukung Pak Jokowi di 2019. Karena itu kalau Demokrat ke sana tampaknya warna Pak Jokowi mungkin bisa agak tidak terlalu jelas, bisa agak ubah kesan yang selama ini ingin dibangun. Yang kedua tentu saja adalah Demokrat juga bisa bergabung dengan PDIP. Kita melihat bahwa sudah ada mulai komunikasi antara AHY bahkan dengan Puan Maharani, bahkan nama AHY mulai disebut oleh Puan Maharani sebagai salah satu nama yang mungkin dipertimbangkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Yang ketiga tentu saja masih ada kemungkinan untuk membentuk poros baru. Katakanlah misalnya dengan Golkar. Kalau Golkar kan datang ke Prabowo dengan satu proposal yang sangat jelas, ingin menjadikan ketua umumnya sebagai cawapres. Tetapi di sana kan ada juga PAN yang mengusung Erick Thohir. Kalau kita lihat secara individu, memang Golkar adalah partai yang besar, menempati posisi kedua di parlemen sekarang sebagai pemegang kursi terbanyak kedua di parlemen. Tetapi kalau kita lihat per individu antara Airlangga Hartarto dengan Erick Thohir, sekarang ini untuk bursa cawapres tampaknya Airlangga lebih dominan, lebih di atas
sekarang menurut berbagai survei, karena itu masih ada potensi misalnya Golkar tidak jadi ke sana kalau Airlangga Hartarto tidak dijadikan cawapres, sementara keputusan Munas Golkar adalah menjadikan Airlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Nah, kalau di koalisi Prabowo kemungkinan untuk menjadi cawapres itu tidak ada, boleh saja ia bergabung dengan AHY, yang dimana dia mungkin bisa menjadi capres atau cawapres di posisi. Jadi masih ada kemungkinan ketiga itu. Juga sebenarnya ada kemungkinan misalnya kalau PKS tidak jadi ke Anies, sebenarnya bisa juga PKS, Demokrat membangun koalisi, katakanlah tinggal nambah satu partai saja, entah dengan Golkar atau juga dengan PAN, kalau Erick Thohir misalnya juga tidak menjadi cawapres Prabowo. Jadi masih ada dua alternatif itu saya kira yang mungkin untuk Partai Demokrat. Baik, Pak Iqbal, tadi disebutkan Pak Saidiman bahwa akan adanya poros keempat. Itu artinya PKS memungkinkan untuk bergabung dengan Partai Demokrat dan juga partai-partai lainnya. Apakah ada kemungkinan untuk PKS membuat poros baru ini, untuk bergabung dengan poros baru ini? Ya, saya kira sebagaimana ketetapan Majelis Syuro PKS bahwa PKS akan tetap bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Selagi Anies Rashid Baswedan bisa berlayar, kami akan tetap setia dan terdepan bersama Pak Anies Baswedan. Baik, berarti dukungannya sampai saat ini masih komit begitu ya Pak Iqbal. Oke, Mas Saidiman, jadi peluangnya untuk Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menghadapi dengan Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo seperti apa ke depan? Untuk sekarang kalau berdasarkan survei yang ada sekarang, saya kira belum ada survei nasional yang memasangkan ya antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sekarang ini, jadi kita belum bisa membaca. Tetapi untuk posisi sekarang di mana Anies Baswedan ya suaranya sekitar 20%, itu posisi sekarang. Tapi saya tidak tahu ke depan ya, mungkin saja akan ada perubahan. Yang pertama, kemungkinan perubahan itu misalnya karena dengan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres itu artinya bisa dilakukan penetrasi misalnya ke basis-basis NU, walaupun sebenarnya NU juga terbelah ya, tidak semuanya ke Muhaimin Iskandar, tidak semuanya ke PKB, tapi juga ke yang lain. Bahkan ada rivalitas antara ketua umum PKB sekarang dengan ketua umum PBNU gitu, kita lihat dalam pernyataan media. Tetapi kita masih melihat bahwa di basis massa NU suara untuk PKB masih cukup signifikan begitu ya. Kalau itu berhasil dimaksimalkan di mana masa PKB ke Anies, saya kira kita bisa melihat perubahan ke depan. Yang kedua adalah dengan bergabungnya PKB dan Nasdem mengusung Anies dan Muhaimin, saya kira juga mungkin narasinya yang dibawa oleh koalisi ini bisa sedikit bergeser. Bukan lagi narasi perubahan, bukan lagi narasi yang mendudukkan Anies Baswedan dengan pemerintahan sekarang sebagai antitesa begitu ya, tetapi mungkin lebih dekat. Jangan lupa bahwa Nasdem adalah PKB, itu dua partai pendukung utama Pak Jokowi sekarang. Jadi partai ini, koalisi ini juga sebenarnya bisa mengklaim sebagaimana Prabowo Subianto mengklaim sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah juga. Jadi kalau narasinya berubah dan resistensi dari pendukung Jokowi sedikit berkurang terhadap Anies Baswedan, itu juga mungkin bisa mengubah keadaan ke depan. Baik Pak Hanif, ini PKS sepertinya memberikan sinyal bahwa akan mendukung sepenuhnya Anies Baswedan, tentunya sekarang dipasangkan dengan Pak Muhaimin Iskandar begitu. Jadi kapan PKB akan sowan ke PKS? Lagi diatur ini, mungkin dalam waktu dekat. Nah, tentu kita senang sekali, kita terbuka, dan ini akan menjadi perjuangan bersama-sama yang mudah-mudahan menang dan berkah untuk Indonesia dan untuk semua. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Hanif Dakiri, Waketum DPP PKB, Muhammad Iqbal, Jubir PKS, dan juga Saidiman Ahmad, pengamat politik SMRC. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom Weekend. Salam sehat selalu Bapak, selamat malam.